semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal sharing tentang hasil analisis mentor lulus kampus untuk jalur mandiri, part yang kedua. Nah, terima kasih untuk ratusan orang yang udah ikut ya. Aku senang banget bisa bantu bareng tim gitu. Semoga ini bisa menjadi gambaran kamu untuk daftar jalur mandiri. Kembali lagi, pilihan terakhir itu ada di tangan kamu. Jadi, apapun hasilnya gitu ya di analisis ini, silakan disikapi dengan bijak. Oke? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi jangan lupa buat bantu like, komen, share, serta jangan lupa subscribe juga channel ini ya, biar semakin bermanfaat ke depannya bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Nah, oke guys, jadi hasil analisis ini seperti biasa kami analisis dari berbagai faktor. Jadi nggak hanya melihat nilai sertifikat saja, tapi banyak faktor. Di sini sekitar ada 9 faktor gitu ya. Mulai dari akreditasi sekolah, ranking paralel, pilihan jurusan, lintas provinsi, rata-rata keketatan, alumni, sertifikat, KKM, kriteria ketuntasan minimum, nilai rata-rata, dan juga uang pangkal, sehingga menghasilkan yang namanya persentase peluang di sebelah kanan gitu ya. Nah, ketika sudah dianalisis, berdasarkan formulasi yang mentor lulus kampus sudah punya, nah, di sini itu ada keterangan warnanya. Jadi untuk warna hijau itu pilihannya aman, jadi sudah tepat secara pemilihan jurusan, pilihan rawan mempertimbangkan faktor lain ya, jadi diusahakan untuk mempertimbangkan faktor lain untuk bisa ditingkatkan. Dan satu-satunya yang bisa ditingkatkan tuh ya cuma sertifikat. Kalau misalnya nilai rata-rata ya udah nggak bisa. Terus kalau misalnya pilihan, lintas provinsi, lintas jurusan, nah itu bisa dipertimbangkan juga ya. Pilihan bahaya, nah ini yang bahaya itu yang merah, diupayakan untuk mengevaluasi kembali strategi pemilihan jurusan atau mengganti pilihannya, disesuaikan dengan nilai kamu gitu. Jadi misalkan kalau nilainya 75 mau ke kedokteran kan agak susah ya, apalagi misalnya nggak punya sertifikat, lintas provinsi, jadi memang harus peka gitu sama nilai kamu dan juga berapa sih rata-rata masuknya. Nah, untuk berapa sih Kak benchmark-nya gitu ya untuk nilai-nilainya yang lolos itu, coba cek video-video aku sebelumnya, aku pernah bahas nilai aman lolos mandiri UNY, UB, dan juga kemarin tuh ITB ya, jadi mungkin bisa jadi gambaran. Kalau misalnya univ-univnya nggak ada, perkiraan nilainya juga kurang lebih segitu ya, kecuali kalau misalnya univnya itu akreditasinya jauh di bawah yang udah aku sebutkan tadi. Misalnya kalau univ-univ di daerah, itu bisa jadi akrednya kan lebih rendah daripada yang di kota kayak gitu ya. Jadi bisa disesuaikan juga. Nah, di sini aku melihat banyak nama yang sama gitu ya. Misalnya di sini ada Saidul Afkar. Mungkin dia tuh masih kayak bingung gitu ya pilihannya di UB dan UNY itu tuh pengurutannya kayak gimana. Misalnya di sini ada teknik sipil sama statistika, sama yang kedua tuh farmasi sama perpajakan, ini agak jauh ya. Mungkin dia tuh emang banyak pilihannya. Cuma kembali lagi teman-teman, kalau misalnya kita mau memilih suatu jurusan, sesuaikan dengan minat. Jadi jangan asal pilih. Kayak ya udah yang penting lolos, jangan kayak gitu. Karena itu menentukan karir ke depan ya. Nah, misalnya di sini mau fokus ke yang pertama nih, teknik sipil sama statistika. Secara keketatan, kita lihat di sini kalau misalnya udah hijau, berarti pengurutannya sudah benar, dari yang kecil ke yang besar. Secara akre, ranking, pilihan jurusan juga dia udah bagus. KKM nilai UPA-nya juga dia udah di atas rata-rata atau ideal gitu ya. Nah, tapi untuk alumni, sertifikat, dan juga lintas provinsinya, di sini masih merah. Nah, ini kan kalau lintas provinsi nggak bisa diubah ya. Kalau misalnya alumni juga, iya, nggak bisa kita ubah, itu udah kejadian masa lalu gitu. Sertifikat juga kalau misalnya nggak punya, nah ya nggak akan bisa ditingkatkan gitu. Jadi coba aja cari yang emang peluangnya paling besar. Di sini kalau aku lihat untuk yang UB itu 77, jadi kemungkinan yang ini yang bisa jadi pertimbangan. Kedokteran sama farmasi, oke. Dan untuk yang UNY-nya, ini sama-sama 77 sih. Jadi nanti bisa dipertimbangkan ulang untuk Sayyidul Afkar ya. Dan yang lainnya teman-teman bisa cari aja namanya. Jadi di sini kembali lagi bahwa yang hijau itu secara formulasi analisis kami itu sudah baik gitu ya. Kalau misalnya kuning masih di area sedang, kalau merah itu kurang baik gitu. Atau misalnya memang kurang, misalnya sertifikat nggak melampirkan, itu cenderung ke merah.
Misalnya alumni sama sekali nggak ada 0 gitu ya. Kalau misalnya lintas provinsi, benar-benar lintas provinsi gitu. Atau misalnya uang pangkal, itu yang cenderung golongan bawah. Coba kembali lagi ya, itu juga tergantung keyakinan teman-teman. Kalau misalnya nanti hasil analisisnya ini tidak sesuai dengan keyakinan teman-teman, ya ini jadi pertimbangan aja ya. Kembali lagi, keputusan ada di tangan kamu. Kalau misalnya udah yakin tapi hasil analisisnya kayak kurang baik, ya berdoa aja gitu ya, semoga bisa lolos. Karena memang faktor X itu juga mendukung ya. Bisa jadi memang kuotanya banyak sekali di jurusan tersebut, sehingga yang nilainya itu agak kurang tetap bisa lolos gitu ya kan, banyak faktor seperti yang sudah dijelaskan. Oke, gitu aja. Aku mau ngucapin terima kasih buat semuanya yang udah ikutan analisisnya. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget nih kirim aja di kolom komentar biar rame gitu ya, biar diskusi juga. Nah, pengumuman UTBK SBMPTN juga sebentar lagi. Insya Allah aku juga bakal bukain pengumumannya. Buat kamu yang pengen dibukain, jangan lupa follow IG aku di @ratapramesti, karena di situ nanti aku bakal buka formnya, oke? Udah gitu aja dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan. Semoga sukses ya buat teman-teman yang ikut jalur mandiri. Thank you for watching and bye!